it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really took a beating before you. You stuck through blizzards, winter nights with you. Now I'm blooming just for you, for you. There's nothing I wouldn't do 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 for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Roadshow tim Lensa sudah membawa kita ke SDN Pasangker 3, Kecamatan Pagentenan. Luar biasa sekali, pemerataan pendidikan harus dirasakan oleh semua warga Indonesia termasuk Kabupaten Pamekasan. Kita tidak hanya mengeksplor potensi dan prestasi yang dimiliki oleh sekolah di wilayah perkotaan, tapi juga di wilayah pedesaan termasuk di pelosok desa. Dan hari ini saya sudah disambut oleh seluruh siswa SDN Pasangker 3 serta seluruh Dewan Guru, dan juga tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pagentenan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Pasangker 3. Kita akan melihat apa sih potensi dan prestasi yang mereka miliki walaupun di wilayah pelosok desa. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita untuk mengetahui potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari SDN Pasangker 3, salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Pasangker 3 beriman, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, perjalanan tim Lensa Sekolah Kita terus berjalan walaupun dari wilayah perkotaan, pedesaan sampai di pelosok desa. Dan saat ini saya berada di SDN Pasangker 3. Luar biasa. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana untuk sampai di sekolah ini, tapi kalau melihat dari kondisi di background di belakang saya adalah banyak sekali bukit-bukit. Ini menandakan kita udah perjalanannya begitu jauh. Dan saat ini saya berada di Kecamatan Pagentenan, yang mana untuk sampai ke tempat ini tim Lensa harus berjuang sekali untuk melewati bukit-bukit ya. Dan kita untuk seperti biasa kita akan mengeksplor sekolah ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Kepala SDN Pasangker 3. Selamat pagi Pak Syahrul. Selamat pagi. Ya, Pak Syahrul Ramadan ya. Ya.
Baik, terima kasih sudah menerima tim lensa Bapak. Ya. Sekarang seperti biasa kita ingin melihat-lihat bagaimana kondisi sekolah. Karena kan roadshow tim lensa untuk memperlihatkan pada Tretan Klik Madura bagaimana profiling sekolah. Iya. Kalau kita bisa melihat jauh sekali ya Pak ya. Jauh sekali, sekitar 25 km dari kota. 25 km. Dan seperti saya sampaikan bahwa pemerataan pendidikan itu harus terasa bagi seluruh siswa, tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi juga di wilayah pedesaan, bahkan pelosok desa. Dan kalau bilang tentang fasilitas, rasanya ini tidak standar ya, karena kan biasanya kita tahu bahwa setiap sekolah biasanya dilengkapi oleh pagar, karena bagaimanapun harus steril, maksudnya harus benar-benar comfort ya, anak-anak nyaman gitu. Dan kemudian ini masih tanah. Biasanya sudah paving ya, masih tanah. Sudah pengajuan, masih belum dapat sampai sekarang. Iya baik, Bapak di Pasangker ini masuk kecamatan Pegantenan, desa Pasanggar. Desa Pasanggar. Oh Pasanggar bacanya, bukan Pasangker. Kalau Maduranya Pasangker. Oh kalau bahasa Indonesia Pasanggar. Baik, ini Bapak sejak kapan di sini? Mas dapat 7 bulan, bulan 7 Juli tahun ini 2023. Jumlah siswanya berapa ini? 76 siswa. Baik Tretan, kalau kita bisa melihat luas dari sekolah ini cukup luas ya Pak ya. Cukup luas. Hanya memang beberapa bagian sekolah bangunannya tidak sempurna. Kita mau kemana nih? Mau diajak kemana? Perpustakaan? Perpustakaan. Ya, baik. Karena perpustakaan ini merupakan salah satu pusat literasi yang memang harus ada di sekolah ya. Bisa diperhatikan Tretan bahwa di jalan menuju perpustakaan ini banyak sekali bangunan yang sudah tidak layak ya. Ya, sudah harus diperbaiki. Ini keramiknya ini copot. Dan bangunannya juga udah bangunan tua sekali ya Pak ya. Baik, kita akan ke perpustakaan yang dimiliki oleh SDN Pasangker 3. Baik, inilah dia Tretan perpustakaan yang ada di SDN Pasangker 3 yang merupakan pusat literasi siswa. Bapak sejauh ini dengan kondisi perpustakaan yang cukup normal ya ini ya, maksudnya biasa aja, standar ini ya. Bahkan mungkin di luar dari standarisasi yang ada gitu. Bagaimana untuk mendorong siswa untuk suka baca. Kalau dari sekolah programnya itu setiap hari itu harus setiap hari setelah waktu istirahat siswa itu membaca di sini. Jadi bergantian dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Jadi tiap harinya ada siswa yang membaca di sini. Ada perbedaan nggak Pak? Semangat mereka membaca siswa-siswa di wilayah perkotaan dan di pedesaan? Iya, ada perbedaan. Dari membacanya saja, kalau dulu itu sulit, mungkin sampai kelas 4 baru bisa membaca. Tapi sekarang ada program baru, alhamdulillah kelas 1 sudah mulai bisa mulai membaca ya. Wow, dan memang benar-benar menjadikan perpustakaan ini sebagai pusat literasi. Artinya memang benar-benar siswa diajari membaca di sini gitu ya. Didampingi oleh guru gitu ya. Dan ini menjadi program yang diterapkan untuk di perpustakaan. Sejauh ini dengan kondisi perpustakaan yang sangat terbatas seperti ini, apa upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk menarik perhatian mereka? Karena kita tahu kenyamanan itu pasti sangat mendukung untuk mereka. Dari sekolah itu setiap tahun menganggarkan dari dana BOS itu buku-buku literasi, buku pendamping untuk kelengkapan perpustakaan di sini. Baik. Ini memang termasuk cukup ya, banyak koleksi-koleksi buku yang dimiliki oleh SDN Pasangker 3. Baik Bapak, kita akan melihat. Bapak, kalau kita bicara tentang literasi, tentu kita ingin tahu apakah di sini sudah penerapan pembelajaran digitalisasi? Iya, ada. Sudah sejak kapan? Mulai dari awal pembelajaran tahun ajaran baru sudah mulai diterapkan. Oh, baik Tretan, kita akan melihat bagaimana pembelajaran digital di sekolah ini. Baik Bapak, kalau lokal sendiri di sini cukup atau berapa dengan jumlah siswa yang berapa? 80 ya? 76. 76 itu cukup nggak lokalnya? Lokalnya cukup, alhamdulillah. Ada 6 kelas. Jadi tiap kelas sudah dapat satu-satu. Untuk meja dan kursi alhamdulillah sudah cukup. Jumlah siswa yang ada di sini. Terakhir kali mendapatkan bantuan untuk fisik, sarana dan prasarana itu kapan Bapak? Terakhir kali tahun 2013. 2013? Iya. Jauh sekali, 10 tahun yang lalu? Iya. Oh. Itu terakhir kali mendapatkan bantuan untuk fisik? Iya.
Ya. Sampai sekarang belum ada bantuan sama sekali ya? Belum dapat. Baik itu sarana dan prasarana. Kalau dari sekolah sendiri, apa yang sudah di-upgrade gitu? Dari sekolah sendiri dapat bantuannya itu Chromebook dari Chromebook? Ya, Kementerian tahun berapa? 2022. 2022. Jumlahnya 15 unit dan proyektor, kemudian sama layarnya. Mungkin karena di sini wilayah pelosok ya Bapak ya, jadi aura sejuknya tuh kerasa dapat ya. Padahal kan biasanya kan kalau sekolah dengan kondisi gersang begini, panasnya luar biasa. Tapi kan memang berada di wilayah pedesaan, maka tetap terasa sejuk sekali. Baik, Tretan, kita kelas berapa ini Bapak? Kelas 5. Kelas 5. Ini adalah salah satu kelas yang sudah memberlakukan pembelajaran digital sejak tahun ini ya? Iya. Sejak tahun ini, dan ini sudah menggunakan Chromebook yang sudah diberikan bantuan oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Baik, ini sekarang pembelajaran apa? Sejauh ini, Bapak dengan Bapak siapa? Mbak Andi Surya. Bapak sejauh ini bagaimana siswa menangkap untuk pembelajaran digital, mengingat baru tahun ini tahun pertama mereka dikenalkan dengan pembelajaran digital? Jadi memang sangat mendukung dengan adanya Chromebook modern iya, ini. betul. Jadi murid-murid bisa semangat, apalagi ada apa namanya, termasuk pelajaran IPAS ini, nanti ada semacam pengetahuan atau gambaran-gambaran yang jadi secara visual mereka bisa melihat ya. Bapak, sejauh ini kan kita tahu bahwa anak-anak ini sudah terbiasa dengan pembelajaran manual sebelumnya. Apa upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk bisa menghidupkan suasana dalam saat pembelajaran digital? Ya, jadi gini Bu, apa namanya, dengan adanya sistem digital ini sangat mendukung dan anak-anak juga antusias untuk belajar. Modulnya Bapak anukan dari YouTube atau Bapak siapkan modul khusus yang berkaitan dengan pelajaran tertentu? Ya, sesuai dengan tema apa yang di kurikulum yang kurikulum Merdeka ya, oke. Dan inilah Tretan seluruh siswa kelas 5 ya? Kelas 5, jadi mereka langsung dikoneksikan dengan pembelajaran digital sesuai dengan tema yang sedang diterapkan pada saat itu ya Bapak ya. Kalau untuk apakah semua pembelajaran Bapak? Apakah semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu yang menggunakan Chromebook? Ya, kalau bidang studi tidak semuanya. Tidak semua ya, hanya beberapa, yang memang dihubungkan dengan Chromebook ya. Baik, sejauh ini tidak ada kendala? Untuk jaringan sendiri untuk atau? Kendalanya itu memang ya ada sih, apa namanya, ini jaringan dari jaringan ada kendala-kendala. Mensiasatinya dengan apa? Ya pakai modem itu. Oh, ditambah modem ya. Dan sejauh ini anak-anak lancar ya? Ya, Bapak, pembelajaran digital dari kelas berapa saja diterapkan di sekolah ini? Dari kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6, semuanya merasakan ya. Jadi ini bergantian gitu ya, Chromebooknya bergantian. Baik, ternyata selain juga pembelajaran digital, kelas ini juga dilengkapi dengan pojok baca. Pojok baca ini sepertinya juga mendukung literasi ya, karena kita tahu bahwa perpustakaan tidak cukup representatif untuk pembelajaran, maksudnya untuk mereka belajar gitu ya. Jadi dengan adanya pojok baca ini diharapkan literasi tetap berjalan walaupun juga ada program digitalisasi. Pak, sejauh ini penggunaan pojok baca di kelas 5 sendiri seperti apa? Ya, nanti ada program-program khusus? Gini Bu, apa namanya, kalau sekiranya anak-anak yang senang baca, kalau waktu istirahat mau baca, ya silahkan gitu. Kalau ya mau istirahat ya silakan. Gitu. Ada program khusus yang diwajibkan ke perpustakaan atau ke pojok baca gitu hari-hari tertentu? Ya ada jeda waktunya. Ada jeda waktunya. Biasanya kan sebelum pembelajaran atau 15 menit sebelum pembelajaran. 15 menit sebelum pembelajaran. Membaca buku di kelasnya masing-masing. Oke. Dan jadi ada pembiasaan itu yang dilakukan ya. Oke, baik, Tretan, kita akan melihat program-program apa yang dibawa oleh kepala sekolah tentunya di sesi podcast bersama saya. Nanti kita akan tahu apa program-programnya.
Kalau tadi sudah melihat bagaimana kondisi SDN Pasangker 3, saya sudah memperlihatkan pada tretan cuplikan-cuplikannya dan juga sudah mengajak Kepala SDN Pasangker 3 untuk memperlihatkan pada tretan bagaimana literasi, perpustakaan dan juga digitalisasi sudah berjalan di sekolah ini. Tentunya saya menyampaikan terima kasih untuk tretan Klik Madura untuk tetap setia menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Kalau tadi sudah jalan-jalan, saat ini sekarang kita podcast, ngobrol. Jadi banyak hal yang dari persoalan sekolah harus diejawantahkan dalam program ya. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Syahru. Pak Syahru, terima kasih tadi sudah mengajak jalan-jalan. Pak Syahru, kalau kita bicara sekolah tentu membicarakan tentang program dan prestasi. Sejauh ini program-program apa yang Pak Syahru bawa di sekolah ini sehingga Pasangker 3 ini harus memiliki progres yang baik semakin ke depannya? Sebelumnya Pak Syahru berapa tahun di sini? Belum sampai 1 tahun, cuma 6 bulan. 6 bulan ya. Dan Artinya itu pun, kalau bicara program masih jauh sekali. Dan itu pun saya ini menggantikan kepala sekolah yang lama yang pindah ke selatan. Iya. Dan Jadi rupanya Pak Syahru PLT di sini ya. PLT. Baik. Tapi nggak boleh kasih kendor. Tidak boleh kasih kendor. Program-program itu harus tetap terlaksana. Sejauh ini program apa yang Pak Syahru bawa ke sekolah? Program yang saya bawakan dan melanjutkan dari kepala sekolah yang lama. Yang pertama itu literasi. Di mana setiap siswa, setiap kelas itu diadakan membaca 15 menit sebelum masuk kelas. Kemudian pembiasaan ke perpustakaan baca buku bergantian tiap hari dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pramuka, pembiasan pramuka. Iya, kita juga tadi sudah melihat bagaimana setiap hari Jumat sore, kadang hari Sabtu. Kemudian juga pembiasaan membaca surat pendek sebelum masuk kelas. Seperti surat Yasin, kemudian surat-surat pendek yang lain. Karena di sini wilayah pedesaan ya, tentu yang diinginkan masyarakat adalah religi, program-program yang religi ya. Baik Pak Syahru, walaupun di sini sekolah yang terpelosok, tapi bagaimanapun digitalisasi dan juga literasi sudah dilakukan oleh Pak Syahru dan dioptimalkan juga. Bagaimana Chromebook juga benar-benar digunakan secara maksimal mulai dari kelas 4, 5, 6. Pak Syahru, sejauh ini kalau kita bisa melihat bagaimana perbedaan di wilayah perkotaan dan juga pedesaan, apa yang membuat Pak Syahru kemudian membawakan program-program sehingga pendidikan di sini terasa manfaatnya bagi siswa? Kalau menurut saya, meskipun kita ada di pedesaan, kita tidak boleh kalah dengan siswa yang ada di kota. Seperti literasinya, digitalisasi pembelajaran, kita harus bisa bersaing dengan perkotaan. Betul. Potensi apa yang dimiliki oleh sekolah ini Pak Syahru? Kalau dari akademik atau non-akademik? Potensinya kalau yang non akademik masih dalam non akademik seperti olahraga. Ini sudah bisa bersaing dengan tingkat kecamatan seperti atletik itu sudah bisa. Kemudian yang lain juga itu sudah bisa. Ya, walaupun sebenarnya fisik sekolah ini masih kurang, sangat kurang sekali ya. Tapi ternyata program-programnya sudah disetarakan dengan program yang ada di wilayah perkotaan ya. Baik, kalau tadi menyampaikan bagaimana non akademik di sini lebih menonjol, sejauh ini apa upaya yang Pak Syahru lakukan untuk menambal kekurangan di akademik, di bidang akademiknya? Insya Allah program saya ke depan itu akan mengadakan bimbingan belajar pada siswa yang berprestasi. Jadi mulai di kelas 4, 5, 6 dibuat bimbingan belajar. Jadi kalau ada lomba seperti OSN, KSN itu bisa diikutkan. Mudah-mudahan bisa bersaing dengan siswa yang ada di kecamatan, lebih-lebih bisa di tingkat kabupaten. Jadi akan diupayakan ada penjaringan ya? Penjaringan dan pendampingan. Bimbingan khusus gitu. Sejauh ini SDM guru di sekolah ini bagaimana Pak Syahru? Kalau SDM mendukung nggak untuk program-program Bapak? Sangat-sangat mendukung. Karena semua guru, bukan sebagian, itu sudah dari kota, pendidikannya sudah S1 semua. Dan sudah melek teknologi juga semuanya ya? Artinya itu cuma tinggal bagaimana mengaplikasikan pada siswa ya? Tinggal fasilitasnya yang fasilitasnya yang harus dilengkapi. Ini harus menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan karena bagaimanapun fasilitas yang nyaman akan membuat semangat anak-anak bersekolah ya lebih. Dan ini pasti berdampak pada prestasi. Kalau kita bicara prestasi sejauh ini, prestasi apa yang sudah disumbangkan oleh SDN Pasangker 3 ini untuk Kabupaten Pamekasan? Kalau SDN Pasangker 3 prestasinya itu
pada tahun 2017 Ya. itu juara 1 gerak jalan putra tingkat kecamatan. Wah. Kemudian tingkat juga kecamatan. voli juara 3. Iya. Yang baru-baru ini itu Persami Pramuka yang diadakan tingkat gugus. Di sini juga mendapat juara. Iya, semuanya di bidang non akademik memang ya, akademik, iya. prestasi-prestasi. Dan ini menjadi concernnya Pak Sahru untuk ke depan, program-programnya bagaimana lebih pada ke akademik ya. Iya. Sejauh ini kendala-kendala apa yang Pak Sahru alami sehingga untuk di bidang akademik sendiri masih belum muncul? Kendalanya yaitu ya pertama ya dari siswa masih kurang mungkin dalam pembelajaran, sehingga saya dibuatkan literasi mungkin nanti pengetahuan siswa bertambah. Iya betul. Kemudian fasilitas Digitalisasi juga semakin. iya. Jadi siap memberikan semangat ya Iya. bagi siswa untuk belajar ya. Pak Sahru, harapan ke depan untuk sekolah ini apa? Karena Pak Sahru kan masih belum 1 tahun. Dan tentu seperti saya bilang walaupun PLT kan harus sudah jos program-programnya. Karena Meskipun bagaimanapun BLT sama-sama kepala sekolah. iya betul, sama-sama punya tanggung Punya jawab tanggung yang jawab. begitu besar. Apa harapan ke depan untuk sekolah ini? Harapan sekolah ini bisa bersaing dengan sekolah yang lain yang ada di kecamatan, yang ada di kota, di dalam akademik dan non akademiknya. Apa lagi ya? Mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan ya? Dapat perhatian dari pendidikan, terutama dari Infrastruktur betul, yang sarana sangat dan menunjang. prasarana. Iya. Karena sejauh ini memang sarana dan prasarana masih belum menunjang ya untuk anak-anak bisa Iya. belajar lebih rajin. Baik, terima kasih Pak Sahru. Ya, sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih Pak Sahru. Ya. Kesempatannya tentunya dengan apa yang disampaikan Pak Sahru tadi mampu membuka mata kita bahwa begitu banyaknya pendidikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah, kepala sekolah, leader, dan juga seluruh dewan guru untuk membuat pendidikan ini terasa manfaatnya bagi seluruh siswa. Dan juga harapan kita bersama tentunya program-program yang sudah diterapkan oleh Pak Sahru nantinya mampu diimplementasikan dengan baik dan juga berdampak bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih sudah menonton program Lensa Sekolah Kita, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar karena apapun itu akan berkontribusi bagi sekolah ini dan juga kemajuan pendidikan di Kecamatan Pagentenan. Terima kasih Tretan dari kita berdua. Sebelum saya closing, kita bisa salam Lensa. Baik, dari kita berdua salam Lensa Sekolah Kita. Saya Sari Purwati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.